Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007, kelas A S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ujian akhir semester mata kuliah analisis numerik. Saya menjelaskan materi pada kesempatan kali ini yang berjudul yaitu interpolasi Newton. Saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Untuk pengertiannya, interpolasi Newton atau dikenal dengan interpolasi polinomial Newton muncul untuk membuat prediksi nilai fungsi jika diberikan banyak data. Dari sebanyak n data dapat dibuat polinomial berderajat n-1. Ini merupakan skema pembentukan polinom Newton atau polinomial Newton. Yang pertama itu ada P1x atau kita tuliskan rumusnya itu sama dengan P0x plus A1 dikali x min x0. Selanjutnya yaitu sama dengan A0 plus A1 dikali x min x0. Untuk yang P2x atau derajat 2 nya yaitu sama dengan P1x plus A2 dikali x min x0 dikali x min x1, menjadi A0 plus A1 dikali x min x0 plus A2 dikali x min x0 dikali x min x1. Selanjutnya untuk yang derajat 3 atau P3x sama dengan P2x plus A3 dikali x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2, menjadi A0 plus A1 dikali x min x0 plus A2 x min x0 dikali x min x1 plus A3 derajat 3 x min x0 dikali x min x1 dikali x min x2 sampai derajatnya ke min n. Perlu kita ingat Pnx sama dengan Pn min 1x plus An dikali x min x0 dikali x min x1 dan seterusnya ke x min xn min 1. Untuk nilai konstantanya kita harus ingat A0, A1, A2 sampai ke An merupakan nilai selisih min terbagi. Untuk selanjutnya, nilai konstanta A0, A1, A2, dan seterusnya An merupakan nilai selisih min terbagi dengan nilai masing-masing. A0 itu sama dengan F, X0, A1 itu sama dengan F, X1, X0, A2 itu sama dengan F, X2, X1, X0. Dan An itu sama dengan F, Xn, dan seterusnya jadi menuju ke X1, X0. Dimana ini perlu kita ingat yaitu ada F, Xj sama dengan F, Xi min F, Xj per Xi min Xj. Dan yang keduanya F, Xj, Xi, Xj, Xk. F, Xi, Xj min F, Xj, Xk per Xi min Xk. Dan yang terakhir yaitu F, Xn, terusnya X1, X0 sama dengan F, Xn, seterusnya X1 min F, Xn min 1 dan seterusnya X0 per Xn min X0. Selanjutnya yaitu nilai selisih terbagi ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel. Contoh, misalkan kita ingin menginterpolasi polinomial Newton derajat 3, maka kita akan mempunyai 4 buah titik data. Nah, sini sudah saya buat, yaitu sini ada I, X1, F, Xi, atau ini selisih terbagi 1, selisih terbagi 2, selisih terbagi 3. Ini bisa kita singkat. Jadi ST-1, ST-2, ST-3. Lalu kita isikan untuk I-nya 0, 1, 2, 3, Xi-nya X0, X1, X2, X3, Fxi-nya kita mulai dari Fx0, Fx1, Fx2, Fx3. Untuk selisih terbagi satunya kita isikan Fx1, X0. Untuk yang keduanya Fx1, X2, X1. Untuk yang ketiganya Fx3, X2. Selanjutnya untuk selisih terbagi yang keduanya kita isikan Fx2, X1, X0. Yang keduanya Fx3, X2, X1. Dan selisih terbagi ketiganya yaitu Fx3, X2, X1, X0. Jika kita lihat ini berkurang 1. Maksud di sini ini bergabung. Oke, ini
Perlu kita ingat ST itu yaitu singkatan dari selisih terbagi. Jadi bentuk polinom Newton itu yang lengkap adalah Pnx sama dengan fx0 plus x min x0 fx1 x0 plus dan seterusnya, yaitu x min x0 seterusnya x min x min 1 fxn xn min 1 dan seterusnya x0. Selanjutnya yaitu ada ciri-cirinya. Polinom Newton menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat lebih rendah, memudahkan untuk kita melakukan perhitungan polinom dengan derajat lebih tinggi. Untuk yang kedua, penambahan polinom dapat kita gunakan untuk menentukan apakah penambahan suku polinom itu akan memperbaiki nilai interpolasi atau tidaknya. Dan yang ketiga itu, tabel selisih terbagi dapat digunakan berulang-ulang untuk nilai X yang berbeda-beda. Dan selanjutnya, ini merupakan rumus-rumusnya atau disebut dengan rumus umumnya. Rumus umum yang sering digunakan untuk interpolasi polinomial Newton adalah sebagai berikut. Ini harus kita ingat, yaitu ada fn min 1x sama dengan b1 plus b2, x min x1 plus b3, x min x1, x min x2 plus dan seterusnya bn x min x1, x min x2 seterusnya, yaitu x min xn min 1. Nilai B1 dapat kita peroleh dengan cara memberikan nilai X sama dengan X1 sehingga X min X1 sama dengan 0, dan dengan demikian diperoleh yaitu B1 sama dengan Fx1. Nilai B2, B3, B4 dan seterusnya dapat kita peroleh dengan beda bagi, yaitu B2 sama dengan Fx2 X1, B3 sama dengan F X3 X2 X1 dan B4 sama dengan Fx4 X3 X2 X1. Untuk selanjutnya, ini merupakan contoh soal yang telah saya buat. Kita disuruh bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi fx sama dengan cos x di dalam selang yaitu 0,0 dan 4,0, dan jarak antara titiknya ialah 1,0. Lalu kita suruh taksirlah nilai fungsi di x sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3. Untuk penyelesaiannya yaitu dengan jarak antara titik 1,0, maka titik yang digunakan adalah pada x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 1,0, x2 sama dengan 3,0, x3 sama dengan 4,0. Tabel selisihnya terbaginya ini yang saya buat. Saya menuliskan yaitu sini ada I, XI, FXI, selisih terbagi min 1, selisih terbagi 2, dan seterusnya sampai selisih terbagi 4. Ya, di sini saya tuliskan mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, ini 0,0 dan seterusnya sampai 4,0. Untuk FXI-nya saya menuliskan di sini ada 1,0000. Untuk yang keduanya 0,54,03. Ini ada min 0,4161. Yang ketiganya itu ada 0,9900. Yang keempatnya atau terakhir itu ada min 0,6536. Untuk selisih terbagi satunya atau min satunya, yang pertama itu di sini saya menuliskan min 0,4597. Untuk yang keduanya min 0,9564. Untuk yang ketiganya ada min 0,5739. Maksudnya ini yang kedua. Dan yang ketiga di sini saya menuliskannya 0,3363, dan yang terakhir atau yang keempat ini saya menuliskannya Fx3 x2. Untuk selisih terbagi min 2-nya yang 0 atau yang pertamanya di sini saya menuliskan min 0,2484. Untuk yang selanjutnya yaitu ada 0,1913 dan yang terakhir 0,4551. Dan selanjutnya untuk selisih terbagi min 3-nya di sini saya menuliskan 0,1466 dan yang terakhir itu ada 0,0880, dan yang terakhir itu selisih terbaginya min 4 yaitu ada min 0,0147. Nah, maka polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 dengan x0 sama dengan 0,0 sebagai titik data pertama adalah cos x sama dengan P1x sama dengan 1,0000 minus 0,4597 dikali x min 0,0.
selanjutnya yaitu cos X sama dengan P2. X sama dengan 1,0000 min 0,4597 atau dikali X min 0,0 minus 0,2484 dikali X min 0,0 atau dikali X min 1,0. Dan selanjutnya yaitu ada cos X sama dengan P3. X sama dengan 1,0000 minus 0,4597 dikali X min 0,0 minus 0,2484 dikali X min 0,0 dikali X min 1,0 plus 0,1466 dikali 0,1466 dikali X min 0,0. Lalu kita kali lagi X min 1,0 dikali X min 2,0. Untuk yang terakhir cos X sama dengan P4X sama dengan 1,0000 minus 0,4597 dikali X min 0,0 minus 0,2484 dikali X min 0,0 dikali X min 1,0 plus 0,1466 dikali X min 0,0. Kita kali X min 1,0 dikali lagi X min 2,0 minus 0,0147 dikali X min 0,0 dikali X min 1,0 dikali X min 2,0 dikali X min 3,0. Selanjutnya terbentuklah gambar atau diagramnya seperti ini. Ada 3. Ini saya buat. Oke, selanjutnya, nah ini merupakan taksirannya yang tadi suruh juga dicari. Taksiran nilai fungsi di X sama dengan 2,5 dengan polinom derajat 3 adalah cos 2,5 sama dengan P3 2,5 sama dengan 1,0000 minus 0,497 dikali 2,5 minus 0,0 minus 0,2484 dikali 2,5 minus 0,0 dikali 2,5 minus 1,0 lalu ditambah 0,1466 dikali 2,5 minus 0,0 dikali 2,5 minus 1,0 dikali 2,5 minus 2,0 sama dengan minus 0,8056. Untuk nilai sejatinya F yaitu 2,5 adalah F 2,5 sama dengan cos 2,5 sama dengan minus 0,8011. Sehingga solusi hampirannya mengandung galat sejati sebesar epsilon sama dengan minus 0,8011 minus minus 0,8056 sama dengan minus 0,0045. Hingga kita dapat hasilnya akhirnya seperti ini. Oke, selanjutnya ialah penerapan interpolasi Newton untuk di bidang ilmu komputer. Untuk yang pertama, penerapan interpolasi Newton untuk optimasi tarif produksi. Maksudnya apa? Penerapan interpolasi Newton ini yang pertama itu kita untuk mengetahui perhitungan optimasi tarif produksi yang akan ditetapkan pada sistem. Yang kedua itu menerapkan metode interpolasi polinom Newton untuk perhitungan optimasi tarif produksi. Dan yang ketiga itu untuk merancang perhitungan optimasi tarif produksi menggunakan aplikasi Visual Basic 2008. Adapun manfaat penelitian yang dapat kita hasilkan dari aplikasi perhitungan adalah yang pertama itu sebagai alat bantu untuk menghitung optimasi tarif produksi, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan secara manual. Dan yang kedua itu kita itu mampu mencapai target pendapatan secara akurat, tidak ada istilahnya itu slip. Dan yang ketiga itu yang terakhir mempermudah pemilik usaha dalam menghitung optimasi tarif produksi. Biar tidak ada kesalahan sekecil apapun, biar tidak ada minus dalam si pemilik perusahaan tersebut atau pemilik usaha. Dan yang kedua itu penerapan interpolasi Newton terhadap Borland DLP 5.0. Ini merupakan bahasa pemrograman yang maksudnya itu penerapannya itu yang pertama itu maksudnya kita itu untuk mengimplementasikan interpolasi Newton dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland DLP versi 5.0. Dan yang kedua itu untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh output dan dengan cepat dan akurat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.